NBA Bubble sering disebut nggak seru karena dianggap nggak fair dan nggak ada penontonnya. Padahal menurut gua, Bubble ini termasuk salah satu event NBA paling seru sepanjang masa. Nggak ada 15-20 ribu orang yang nonton langsung, nggak ada home court advantage, cuma ada banyak pemain yang dikumpulin di satu tempat dan setelah itu, mereka semua langsung main gila-gilaan. Tembakan-tembakan mereka waktu itu bikin banyak pertandingan di Bubble jadi kelihatan kayak fun game. Nggak cuma itu, kita juga dikasih banyak sekali seri playoff yang sengitnya bukan main, buzzer beater dan momen comeback epic. Bahkan ada juga salah satu duel paling berkelas dalam sejarah NBA. Puncak dari NBA Bubble ini juga panasnya nggak karuan. Beneran di event ini tuh semuanya ada. Ya, semuanya ada. Termasuk role player yang langsung berubah jadi Michael Jordan di hari pertama. Role player itu adalah TJ Warren. Sebelum ada COVID, gak banyak orang yang tahu nama TJ Warren karena sebelum di Pacers, dia cuma main di Suns yang pas itu masih rebuilding. Dan sebelum game pertama di Bubble, Pacers gak punya siapapun yang bisa diandalkan soalnya pemain bintang mereka semuanya cedera. Masih belum pasti siapa yang bakal ngegendong Pacers buat bertahan di Bubble. Dan di momen inilah TJ Warren ngelakuin sesuatu yang gak pernah semua orang bayangin. A step back three by Warren in the paint. And now Warren again at the free throw line. Ooh, look at Miles TJ. Turner coming in off the bench at the next dead ball. And shot clock down to 6. Finds Warren. Let it Here's go. a long three. Oh, Hits it for 53. This is a day to remember for many people. Di game ini, TJ Warren berhasil ngumpulin 53 poin guys. Yes, kalian gak salah denger, 53. Dan kalau kalian kira di game itu Warren cuma hoki doang, kalian salah total. Karena selama memain di Bubble sebelum playoff, Warren berhasil punya rataan 31 poin per game dengan akurasi 57,8%. Wow, ini mah udah bukan TJ Warren, tapi MJ Warren. Siapa sangka kalau orang pertama yang nyetak 50 poin di Bubble ternyata bukan pemain All-Star, malah cuma role player doang. Tapi masih ada pemain yang mainnya jauh lebih ngeri dibandingkan Warren. Berita tentang pandemi COVID saat itu memang sangat mengejutkan. Semua aktivitas liga harus berhenti total. Para pemain pun kebingungan. Sekarang waktunya ngapain? Waktunya panik. Beberapa bulan kemudian di NBA Bubble, Damian Lillard pun datang dan nunjukin kalau sekarang waktunya Dame time. The Blazers, they don't turn the ball over a lot. Scoring night so far. Lillard draws a foul and pumps it in. Knockdown threes, 7-footer. Lillard lunging. 6 of 9. Oh my Look goodness. at this shot by Lillard. 5 to shoot. A minute and a half to play. That's a bomb. Oh my gosh. Ridiculous. Apa yang dilakuin Lillard ini benar-benar definisi dari gak bisa diem. Mau nembak 3 point dari manapun pasti semuanya masuk. Gak cuma dari tengah lapangan, mau bolanya mantul setinggi mungkin dari ring aja, entah gimana masih bisa masuk loh. Defense-nya udah ketat banget kayak ditempel, malah dijadiin mainan sama Lillard. Di Bubble ini Lillard akhirnya punya rataan 37,6 poin, 9,6 assist, dan 4,3 rebounds per game. Tapi masih ada capaian Lillard yang lebih gak masuk akal dibandingkan itu. Sebelum playoff dimulai, Lillard berhasil ngumpulin 51 poin lawan Sixers. Dan tebak berapa poin yang dia cetak di game berikutnya? 61. Gak cuma itu, di game berikutnya lagi, masih gak ada yang bisa nge-stop Lillard. Kali ini 42 poin. Itu berarti 154 poin dalam 3 game beruntun. Wow. Saking dominannya, NBA sampai harus membuat penghargaan baru untuk mengakui Lillard sebagai Bubble MVP. Tapi asal kalian tahu aja, semua itu ternyata cuma sekedar pemanasan. Karena apa yang terjadi di playoff bakal lebih intens dan menegangkan. Kita mulai dari ronde pertama, khususnya di wilayah barat. Semua game rasanya udah jadi perang yang berdarah-darah sejak awal. Lillard langsung dikasih tes buat buktiin kehebatannya sebagai Bubble MVP di depan LeBron James, Anthony Davis, dan LA Lakers yang saat itu duduk di peringkat pertama di wilayah barat. Jujur aja, performa Lillard masih sangat produktif dengan rataan 24,3 points, 4,3 assist, dan 3,5 rebounds per game. Dia bahkan bisa ngagetin Lakers dengan nyetak 34 points, 5 rebounds, dan 5 assist untuk menangin game pertama buat Blazers. Tapi ternyata nggak butuh waktu lama bagi LeBron dan AD untuk membalas gebrakan Lillard. Intensity level, body language. Oh, no. Pull up. LeBron. Keith, he tries to muscle it in. Boy, Anthony was ready to throw it down. He stays with it, and now he Lillard had a terrific first half, shooting the ball well. James steps back. That three-pointer won't go. Anthony Davis tips it, throws it down again. LeBron's going to attack. Here he goes. All the way, hang in the air. Setelah game pertama, Lakers langsung menang 4 kali beruntun dan mulangin Blazers dari NBA Bubble.
LeBron dan AD adalah rajanya di seri ini. Tapi gimana jadinya kalau ternyata di seri lain ada juga raja muda yang nantinya bakal mendominasi NBA? Saat LA Clippers berhadapan dengan Dallas Mavericks, Clippers sudah jelas jadi favorit untuk keluar sebagai pemenang karena udah ada Kawhi dan Paul George. Tapi ternyata langkah mereka sejak awal udah dipersulit sama bocah 20 tahun bernama Luka Doncic. Sampai-sampai dia bisa ngelakuin ini. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game! Buzzer beater dari Doncic itu sekaligus menutup aksinya yang on fire dengan triple-double 43 points, 17 rebounds, dan 13 assists. Coba sebutin pemain 20 tahun mana yang bisa ngelakuin hal yang sama kayak Doncic di seri ini. Doncic akhirnya punya rata 31 points, 9,8 rebounds, dan 8,7 assist dalam seri ini. Clippers yang lebih berpengalaman memang akhirnya keluar sebagai pemenang. Tapi yang jelas Doncic sudah memberi sinyal ke semua NBA bahwa dalam beberapa tahun ke depan, mereka semua bakal kewalahan untuk menghentikannya. Di sisi lain, seri antara Thunder dan Rockets juga bikin gemetar dari awal sampai akhir. Sebelum musim itu dimulai, Thunder diprediksi bakal punya kesempatan 0,2% saja buat masuk playoff setelah kehilangan Russell Westbrook dan Paul George. Tapi siapa sangka mereka bakal bertarung mati-matian sampai game ke-7 melawan James Harden dan mantan superstar mereka sendiri. Bahkan di titik-titik akhir game ke-7, skornya cuma berjarak 1 poin aja. Lu Dort dapat kesempatan untuk menyelamatkan Thunder dan lanjut ke babak berikutnya. Tapi sepertinya seri ini memang membantah semua prediksi. Karena di antara semua pemain yang ada, James Harden lah yang bakal tampil kelas di sisi defense di momen itu. Hebat juga untuk seseorang yang sering dihujat karena nggak mau defense. Tapi masih ada satu pertarungan di ronde pertama lagi yang perlu 7 game buat nentuin siapa yang layak jadi pemenang. Seri antara Nuggets dan Jazz tidak melibatkan pemain-pemain bintang yang udah mendunia. Tapi semua performa dan drama yang mereka berikan sangat di luar nalar. Baru di game pertama, Donovan Mitchell udah nyetak 57 points, terbanyak ketiga dalam sejarah NBA. Tapi kehebatannya itu seolah nggak ada artinya, karena di game pertama Nuggets lah yang menang. Dipimpin dengan Jamal Murray dengan 36 points, 9 assist, dan 5 rebounds. Tapi tentu saja Mitchell dan Jazz bakal balas dendam. Mereka nggak cuma menang 1 game, 2 game, tapi 3 game beruntun setelah itu. Dan di game keempat dalam seri ini, Jamal Murray dan Donovan Mitchell berhasil menyajikan duel panas yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Finds Murray, shot clock down at 1, it gets up in time and doing the dirty work inside is paying off. Mitchell for 3. This playoff run. So he's certainly a part of them getting here for sure. As Murray hits a Nugget player in a playoff game. Mitchell all the way and gets it. He's sitting on 47. He'll pull the 3. He's got the 3. 50 point. Murray 50 points dan Mitchell 51 points. Ini adalah pertama kalinya dua pemain yang saling berlawanan sama-sama nyetak 50 points dalam sejarah playoff NBA. Tapi duel maut ini nggak berhenti sampai di situ saja. Dengan Nuggets yang tertinggal 3-1, Murray akhirnya menyalakan mode takeover. Nuggets berhasil bertahan di game kelima, dan di game keenam, Murray lagi-lagi ngumpulin 50 points dan 9 3 points. Di sisi lain, Mitchell juga berhasil mengimbangi performa Murray dengan 44 poin dan 9 3 poin juga. Wow, mereka berdua udah seperti robot yang tembakannya nggak bisa meleset. Tapi kemenangan jatuh ke tangan Nuggets yang akhirnya membawa kita ke game ke-7. Sepertinya di game ini tangan mereka semua udah beku. Karena di detik-detik akhir, kedua tim bahkan hanya bisa nge-skor mentok sampai 80 saja. Dan yang terjadi setelahnya, Had it back tapped, he lost it. Murray. They missed the layup. Gobert got it to go for the win. And it rims. OMG. Seri yang seru ini ditutup dengan ending dramatis. Setelah layup dari Nuggets meleset, Jazz masih punya satu harapan lagi untuk menang melalui Mike Conley. Tapi tembakannya benar-benar nyaris masuk. Dan Nuggets akhirnya berhasil menuntaskan comeback mereka setelah tertinggal 3-1. Dan lebih gilanya lagi, itu bukan satu-satunya seri di mana Nuggets comeback 3-1. Mereka merasakan hal yang sama saat melawan Clippers di ronde kedua. Di seri ini, Nuggets benar-benar dipermalukan. Lihat aja cuplikan ini. Dan dari Murray aja diblok Kawhi pakai 1 jari doang. Disrespect banget. Tapi selagi mereka belum kalah 4 kali, maka mereka masih belum mati. Meski begitu, ngalahin 2 superstar tentu gak akan mudah. Apalagi dengan jarak kedudukan yang udah sejauh itu. Di game kelima, Clippers sudah sempat unggul 16 poin dan kelihatannya mereka lah yang bakal lolos ke semifinal. Tapi ternyata Nuggets gak sudi menerima kenyataan itu. Mereka berhasil comeback dan menang. Dan di game ke-6, Clippers berhasil mendapatkan momentum yang sama. Kali ini berjarak 19 poin. Dan ya, Clippers mainnya kendor lagi setelah itu. Dan tak bagaimana, Nuggets bakal main game 7 kedua mereka di bubble.
Memasuki game ke-7, Paul George bilang kalau dia dan Clippers lah yang bakal menjadi sopir dan megang kendali game. Mungkin maksudnya jadi sopir buat pulang ke rumah mereka masing-masing ya. Karena mereka gak sanggup menahan Nuggets yang lagi on fire. Plumlee's pass deflected, but it's to Murray. Puts it up, puts it in from the field. Murray, long three-pointer. It's good! Gary Harris drives down a lane. Layup shot, rattles around and drops through. Get it. Shot clock winding down. Murray puts up a three. Bang! Jamal Murray from downtown. Jokic on the steal, ahead to Grant. Respect for the coaching staffs. Benar-benar ending yang memalukan. Gak cuma dibantai di game ke-7, statistik Kawhi dan Paul George juga sangat memprihatinkan untuk dilihat. Murray yang belum pernah sama sekali jadi All-Star sampai sekarang, justru tampil sebagai pahlawan dengan mencetak 40 points, 5 assist, 4 rebound, dan 6 3 point. Dan faktanya, di game ini Clippers juga lagi-lagi sempat mimpin dengan jarak skor double digit. Tapi di momen itu sepertinya semua orang udah gak kaget lagi kalau mereka lah yang akan kalah dan pulang dari bubble. Dengan begitu, Nuggets berhasil menyelesaikan suatu hal yang sangat mustahil, yaitu comeback dari ketertinggalan 3-1 2 kali dalam playoff yang sama. Dan sampai sekarang mereka masih menjadi satu-satunya tim yang mampu melakukan itu. Ronde kedua di wilayah timur pun gak kalah seru. Ada Milwaukee Bucks yang berhadapan dengan Miami Heat. Ini merupakan salah satu musim yang legendaris buat Giannis. Selain jadi MVP 2 musim beruntun, ia juga sekaligus dinobatkan sebagai Defensive Player of the Year. Sedangkan untuk Heat, ini adalah pertama kalinya mereka dipimpin oleh Jimmy Butler di playoff. Beruntung bagi Heat, Jimmy datang ke bubble dengan motivasi yang serius. Dia nggak ngajak keluarganya ke sana karena menurutnya bubble ini hanyalah sebuah perjalanan bisnis. Dan ternyata Jimmy nggak bohong. Karena di game pertama melawan Bucks, justru dialah yang kelihatan bermain seperti MVP dengan 40 points dengan akurasi field goal hingga 65%. Heat akhirnya menang game pertama. Game kedua pun berjalan sengit sampai detik-detik terakhir. Tapi akhirnya Jimmy lah yang menjadi penentu kemenangan Heat dengan free throw-nya ini. Game ketiga ceritanya masih sama. Di kuarter 4, Jimmy mencetak total 17 points. Dan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan poin total Bucks secara keseluruhan di kuarter yang sama. Wow! Orang ini berhasil malu-maluin satu tim yang ada MVP dan Defensive Player of the Year-nya sendirian. Bucks sudah tertinggal 3-0. Dan semuanya nggak bakal bisa jadi lebih buruk lagi dari ini ya kan? Sayangnya tidak. Di game kelima, Giannis harus keluar dari lapangan karena cedera. Bucks memang akhirnya bisa menangin game ini untuk Giannis. Tapi kita semua sudah tahu kalau setelah itu mereka sudah nggak punya harapan lagi. Heat akhirnya menyudahi seri ini dalam 5 game. Dan mereka menunggu siapa yang akan memenangi seri yang ketatnya bukan main ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Raptors dan Celtics bertemu di playoff. Sang juara bertahan pun harus mengalah di game pertama. Mereka pasti bisa meraih kemenangan di game kedua. Tapi sayang, Marcus Smart punya rencana lain. Leaves it for Smart. Wide open look. Buries it. Before they had 100 points. As Smart hits it. Smart. 3 ball again. Hits again. Can the Celtics extend their lead? Marcus Smart with Smart launches. Oh, it's good. Marcus Smart gak pernah dikenal sebagai shooter tajam. Tapi di kuarter 4 game ini dia berhasil memasukkan 5 3 point beruntun. Dan 3 point and 1 yang terakhir berhasil bikin Celtics comeback dari Raptors. Dengan begitu saja, Celtics langsung unggul 2-0 dari Raptors. Raptors yang harusnya mempertahankan gelar juaranya sekarang langsung diambang kehancuran. Apalagi di game ketiga, nasib mereka benar-benar terancam di detik-detik akhir. Tapi siapa sangka endingnya ternyata bakal seperti ini. Series on the line. Anunoby got it off and it goes. Raptors hanya butuh setengah detik buat mengubah segalanya. Tembakan terakhir dari OG Anunoby ini memang keren. Tapi tebak apa yang lebih keren? Bola itu dioper sama Kyle Lowry yang tingginya cuma 183 cm, tapi dijaga sama Taco Fall yang tingginya 229 cm. Wow, Raptors sudah mendapatkan momentum lagi. Tapi Celtics gak pernah berhenti untuk melawan, sehingga kita mendapatkan game ke-7 lagi di playoff ini. Sesuai ekspektasi, pertandingannya sangat seru sampai kuarter terakhir. Tapi saat Norman Powell mau menyamakan kedudukan di menit terakhir, Marcus Smart lagi-lagi jadi penyelamat Celtics dengan chase down blocknya ini. Raptors pun harus pulang dan kita sampai di babak semifinal. Ngalahin juara bertahan bukan berarti Celtics sudah bisa relax, karena energi mereka bakal dikuras habis-habisan sama Heat. Butler 3 on the way. Got it. Founded by Hero. Quick hit ahead. Bam out front and slams it in. Butler downhill on Tatum. Into traffic. Got it. And one. Working against Butler. Got downhill. Couldn't punch it. Bam says get it. Tatum makes the catch.
Got it off in time. Online but no good. Seri ini dibuka dengan game yang mematikan. Heat pun tetap berhasil mengunci momentum mereka sampai unggul 2-0. Di sisi lain, Lakers juga melakukan hal yang sama ke Nuggets yang masih sangat muda. Setelah tampil dominan di game pertama, AD memutuskan untuk bikin mereka lebih sakit hati lagi di game kedua. Disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Singkat cerita, Nuggets lagi-lagi tertinggal 3-1. Posisi yang familiar kan? Sayangnya Lakers juga bakal bikin kesalahan yang sama seperti Jazz dan Clippers. LeBron akhirnya kembali lagi ke NBA Finals dan AD juga sudah semakin dekat untuk mendapatkan gelar juara pertamanya. Berbeda dengan Nuggets, Celtics masih bisa memberikan balasan yang kuat kepada Heat. Mereka berhasil menang game ketiga dan kelima. Tapi Celtics nggak tahu kalau Heat punya senjata rahasia, yaitu Tyler Hero. Was created by Tice. Hero feeling it in and out and in again. 40 per game. Hero fires away, puts it in. Tyler. Hero's got it. Hero drives, reverse, banks it home. Hero long three-pointer. Bang! In, feet inside, Hero with a left hand! Di game keempat, rookie satu ini berhasil mencetak 37 points, 6 rebounds, 3 assist, dan 5 3 points. Hero konsisten menjadi pemain kunci Heat sampai akhirnya mereka menang 4-2 atas Celtics. Gak ada yang ngira kalau Heat yang adalah tim peringkat 5 wilayah timur bisa melaju sampai NBA Finals. Tapi disinilah mereka sekarang, berhadapan dengan sosok yang dulunya pernah membawa mereka sampai puncak kejayaan. Heat berharap bisa mengejutkan LeBron dan AD di game pertama. Tapi sayangnya mereka berdua terlalu dominan untuk ditandingi. AD 34 points, 9 rebounds, dan 5 assist. Sedangkan LeBron 25 points, 13 rebounds, dan 9 assist. Selain kena bantai Lakers di game pertama, Bam Adebayo dan Goran Dragic juga sampai udah melebihi batas mereka. Tanpa dua pemain inti, udah jelas kalau Lakers bakal ayam-ayamin Heat di game kedua. Dengan kondisi seperti ini, Heat benar-benar butuh seseorang untuk tampil maksimal dalam menyelamatkan musim mereka. Dan ya, Jimmy bersedia mengambil misi itu dan performanya tidak mengecewakan. Butler drives, all sweet fake from Jimmy Butler. Who's played in the NBA. Butler, tough fall away shot is good. 4 to shoot. Butler drives, flips it up and in. Butler backs in. That fall away shot is up and good. Butler the drive, the runner, he banks it in. LeBron James and the Lakers fall short. 40 points, 13 assist, dan 11 rebounds. Capaian anomali Jimmy itu akhirnya berhasil membuat Heat menang satu game di final ini. Heat mulai mendapatkan kepercayaan diri mereka, termasuk Hero dengan selebrasinya ini. Tapi harusnya dia sadar kalau yang dia lawan adalah LeBron James. Karena ini yang dilakukan LeBron kepada Hero di game berikutnya. James, LeBron one-on-one with Tyler Hero. James drives, goes inside and throws it down. Hero dan Heat langsung dikasih paham sama LeBron. Mereka bermain konsisten sampai akhirnya menang game keempat. Hanya perlu satu kemenangan lagi untuk jadi juara. Jimmy dengan mental badaknya nggak bakal bikin Heat pulang tanpa gelar. Dan di game kelima, dia lagi-lagi ngegendong Heat sendirian dengan 35 points, 12 rebounds, dan 11 assist. Dia bahkan bermain selama 47 dari 48 menit di game ini. Dan kalian bisa melihat seberapa capeknya dia di akhir kuarter 4. Lakers dan Heat terus membalas poin. Sampai di 15 detik terakhir, Lakers harus melihat keputusan blunder dari Danny Green dan Markieff Morris. Dan dengan begitu saja, Lakers harus menunda selebrasi mereka. Memasuki game ke-6, LeBron benar-benar sudah muak. 40 poin dan 13 rebounds-nya di game kelima jadi sia-sia karena kekalahan. Karena itu, dia nggak akan membiarkan momen seperti itu lagi terjadi. Lakers langsung tancap gas dari kuarter pertama. Bahkan saat kuarter kedua berakhir, jarak skornya sudah berbeda hingga 28 points. Di momen itu, semua orang sudah tahu endingnya bakal jadi seperti apa. The King mengambil alih tatanya lagi, dan Lakers langsung jadi juara pertama kalinya setelah kepergian Kobe Bryant. Semuanya dalam event dengan kompetisi terketat dalam sejarah NBA ini. Itulah episode kali ini. Spesial akhir tahun jersey free desain proses cepat, satu setel cuma 100 ribuan. Gas, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.